salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Pada video sebelumnya kami telah membahas tentang perbedaan cara perkembangbiakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Di video kali ini kami akan membahas tentang contoh fungsi dan alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Di video kali ini bukan hanya para tumbuhan saja, melainkan hewan dan manusia ikut serta dalam video ini. Nah, untuk itu mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Contoh perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya tadi. Dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan kelestarian keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia kepada kedewasaan. Setelah dewasa, manusia dapat menghasilkan keturunan, sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Proses perkembangan pada manusia diawali dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi merupakan proses peleburan sperma dari alat kelamin pria dengan sel telur atau ovum. Proses tersebut terjadi di dalam rahim, di mana kedua sel kelamin akan melebur, selanjutnya menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, setelah berumur 2 bulan, embrio kemudian disebut sebagai janin. Janin mendapatkan makanan dari ibunya melalui plasenta. Nah, dan proses ini berlangsung selama 9 bulan sebelum bayi dilahirkan. Fertilisasi atau pembuahan. Nah, kita masuk kepada contoh dan jenis alat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak jauh beda nih dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Karena pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh tubuhnya. Diawali dengan peristiwa fertilisasi, yaitu pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wula Sabrina dengan NIM A40121126. Baik, saya akan menyambung materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi 2 fase utama. Yang pertama, fase embrionik, dan yang kedua, fase pasca embrionik. Kita mulai dulu dari fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot hingga berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang berkembang melalui proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami penjumlahan sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan lalu membentuk organ-organ sehingga menjadi individu yang utuh. Kemudian, bagaimana dengan fase pasca embrionik? Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidaklah sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung secara terus-menerus, dapat berhenti ketika mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh pasca embrionik adalah metamorfosis. Sama halnya seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang memiliki jaringan meristem.
Fungsi jaringan meristem 1 ini adalah sebagai jaringan penunjang tinggi tanaman, penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Demikianlah video dari kami mengenai contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Santi 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 Om.